Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni musik Mimi Putri dan teman-teman sekalian. Saya di sini bernama Adima Putri Widanti dengan NIM 14014200021 akan memenuhi penugasan UTS. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tangga nada mayor beserta contohnya. Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi tangga nada mayor. Nah, apa nih tangga nada mayor? Jadi, tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki interval. Sekarang, apa itu interval? Nah, interval itu adalah jarak. Jadi teman-teman, di dalam tangga nada mayor ini, intervalnya mempunyai rumus tersendiri, yaitu 1,1 setengah, 1,1,1 setengah. Jadi maksudnya pada rumus tersebut itu jarak antara nada satu ke nada lain itu seperti itu ya teman-teman. Contohnya, dalam tangga nada natural yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, tangga nada C dimulai dari sini. Jarak antara C ke D pada tangga nada mayor adalah 1. Jadi, seperti ini. Kenapa bisa 1? Jadi, jarak C ke tuts hitam ini dihitungnya setengah. Kemudian dari tuts hitam ini ke D itu dihitungnya setengah. Jadi totalnya ada 1. Apakah paham? Sekarang nih, jarak antara D ke E pada tangga nada mayor itu intervalnya juga 1. Kenapa bisa 1? Jadi jarak antara D ke tuts hitam, kemudian tuts hitamnya ke E, ini ke sini setengah, kemudian ini ke sini setengah, jadi jumlahnya 1. Kemudian E ke F. E ke F itu intervalnya setengah. Loh, kenapa setengah? Karena di antara E dan F ini tidak ada tuts hitam. Nih, bisa lihat kosong kan? Jadi dihitungnya setengah. Kemudian F ke G. F ke G itu 1. F ke tuts hitam ini, kemudian tuts hitam ini ke G setengah, ini ke ini setengah, ini ke ini setengah, jadi 1. Kemudian G ke A. G ke tuts hitam ini setengah, tuts hitam ini ke A setengah, jadinya 1. Kemudian A ke B. A ke B, A ke tuts hitam ini hitungnya setengah, dan tuts hitam ini ke B dihitungnya setengah, jadi jumlahnya 1. Sekarang B ke C. B ke C. Nah, seperti yang tadi ya, B ke C karena tidak ada tuts hitamnya, jadi dihitungnya setengah. Nah, teman-teman, pada tangga nada mayor ini kita mengenal istilah tanda kromatis. Apa itu tanda kromatis? Jadi, tanda kromatis adalah tanda untuk menaikkan atau menurunkan atau mengembalikan nada. Nah, dalam tangga nada kromatis ini kita mengenal lagi istilah, ada 2 istilah, yaitu pertama nada naik setengah dan nada turun setengah. Pada nada naik setengah itu tandanya adalah seperti ini. Namanya crash, dan biasanya nadanya diberi imbuhan is. Contohnya, nada naik setengah ya. Nada naik setengah ini C ke tuts hitam ini hitungannya setengah, naik setengah nada, jadi diberi imbuhan is, jadi cis. Nada turun setengah itu namanya adalah mol. Tandanya seperti ini dan diberi imbuhan s. Contoh
nada turun setengah, D ke sini, ke tuts hitam ini setengah. Jadi namanya des. Tadi ya imbuhannya adalah S, jadi des. Nah, ada catatan nih. Kalau nada naik setengah itu arahnya ke kanan. Nada naik setengah arahnya ke kanan, ke sini. Kalau nada turun setengah arahnya ke kiri. Jadi dari D mau diturunkan. Nah, turunkan ke tuts hitam ini. Jadi arahnya ke kiri. Seperti teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari ini, muncul istilah baru, yaitu ada yang namanya nada enharmonis. Jadi apa itu nada enharmonis? Seperti contoh C naik setengah, kemudian D turun setengah. Berarti kan ini nadanya sama. Kok namanya beda? Nah, itu yang namanya nada enharmonis, yaitu nada yang namanya itu berbeda, tetapi letak dan bunyinya sama. Seperti itu ya contohnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berlatih cara menaikkan nada, berarti nada crash. Yuk kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang kita akan berlatih cara menaikkan setengah nada. Nah, untuk menaikkan setengah nada, rumus yang kita pegang adalah ini. 5 naik, kemudian 7 naik ya. Yuk kita langsung saja berlatih yang satu crash. Nah, satu crash ini pertama ingat nih, kita pakai yang naik 5. Untuk satu crash awalnya diambil dari tangga nada natural. Ini ya, tangga nada natural. Masih urutannya itu masih C, D, E, F, G, A, B, C. Belum mengalami perubahan. Kemudian kita ambil nada yang kelima. C, D, E, F, G. Berarti 5-nya di sini ya, di nada G. Jadi do-nya ini ada di G. Do-nya ada di G. Nah, setelah itu kita susun tangga nada yang sudah mengalami perubahan. Karena do-nya dimulai dari G, jadi tangga nadanya awalnya dari G juga. Jadi urutannya seperti ini. G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah sampai sini, kita kembali ke rumus tadi. Karena tadi 5 sudah, terus ke 7. Nada ke-7. Nada ke-7 ini diambil dari nada tangga nada yang sudah berubah. Yuk, kita cek bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nada ke-7 ada di F. Berarti F crash atau fis. Nah, teman-teman, karena kuncinya tadi tangga nada mayor ini 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, kita terapkan di sini juga ya. G ke A jaraknya itu 1. Sekarang kita buktikan nih pakai pianika. Tadi kan C, D, E, F, G. G ya, G dimulainya dari sini. G ke A berarti melewati G ke tuts hitam ini ke A1. Jadi setengah sama setengah 1. Bener? Bener ya, sesuai rumus tadi. Kemudian A ke B. A ke B, A ke tuts hitam ini ke B. Ini ke sini setengah, ini ke ini setengah. Berarti 1. Terus B ke C. Loh, B ke C nggak ada tuts hitamnya, berarti hitungannya setengah.
terus C ke D. C ke D karena C ke D ini dipisahkan oleh tut hitam, jadi C ke sini setengah, ini ke sini setengah, jadi 1. Kemudian D ke E. D ke E dipisahkan ya tut hitam, jadi 1. Terus E ke F. E ke F. F kan sini, E sini. Berarti E ke F setengah, terus tut hitam ini ke F setengah, jadinya 1. Nah, karena vis ini tadi kan sudah kan nada ketujuhnya vis, berarti vis ke G. Vis ke G setengah. Nah, ini kita cek ya, tadi pakai pianika itu mengecek apakah jaraknya itu sudah benar sesuai rumus interval tangga nada mayor. Cocok ya? Cocok ya, sini dengan yang sini. Berarti benar. Kemudian kita lanjut ke yang 2 crash. Nah, kalau tadi 1 crash ini diambilnya dari tangga nada natural, untuk 2 crash diambilnya dari tangga nada 1 crash, tangga nada yang sudah berubah. Jadi nada kelima sesuai rumus ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di D ya. Berarti do pada 2 crash itu dimulai dari D. Kemudian kita susun nih. Jadi D, E, F, G, A, B, C, D. Jadi ini pada tangga nada yang baru F-nya ini vis itu dari 1 crash yang tadi ya. Terus habis itu kita ambil nada ke yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jadinya cis atau C crash. Yuk kita buktikan bareng-bareng. Jadi C, D, C, D. D dimulainya dari sini ya. D ke E. D ke E benar 1. Terus E ke vis. E ke vis, E ke F, kemudian E ke F kan setengah, kemudian vis ke F. Vis ke F itu 1. Jadi ini 1. Kemudian vis ke G. Vis ke G setengah. Terus G ke A. G ke A 1. A ke B 2. B ke cis. B ke cis. B ke C setengah. Cis ke C setengah, jadinya 1. Kemudian dari cis ke D itu setengah. Ini ya, sudah valid ya, berarti dengan patokan intervalnya tangga nada mayor. Kemudian kita lanjut ke 3 crash. Nah, 3 crash ini untuk mengambil tangga nada kelima diambilnya dari susunan tangga nada 2 crash.
ini susunan tangga 2 crash 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada 3 crash ini do-nya itu ada di A. Yuk sekarang kita susun tangga nada baru. Jadi A, B, C, D, E, F, G, A. Ini C-nya cis, F-nya vis. Nah sekarang kita cari tangga nada ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tangga nada 7-nya G ya. Jadi gis atau G crash. Yuk kita cek lagi di pianika apakah intervalnya ini sudah sesuai dengan patokan interval tangga nada mayor. Ini dimulainya dari A kan. C, D, E, F, G, A. A ke B, A ke B 1. B ke cis, B ke cis, B ke C setengah, cis ke C setengah, jadi 1. Terus cis ke D setengah ya, setengah. Terus D ke E, D ke E. Ini dipisahkan, tuts hitam dipisahkan nada crash jadi 1. Kemudian E ke vis. E ke vis itu ini E ke vis. E ke F setengah, vis ke F setengah, jadinya 1. Terus vis ke gis. Vis ke gis. Vis ke G, terus gis ke G, berarti vis ke G setengah, gis ke G setengah, jadinya 1. Gis ke A ini setengah. Sudah benar ya? 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kemudian kita mulai dari 4 crash. 4 crash untuk rumus yang 5 itu diambil dari tangga nada 3 crash. 1, 2, 3, 4, 5. E berarti do-nya ada di E. Kita susun tangga nada baru. E, vis, gis, A, B, cis, dis, E. Ini yang vis, gis, cis, disnya itu tadi ya, dari step-step sebelumnya. Kita cek nih pakai pianika. C, D, E, E ke vis. E ke vis ini E ke F setengah, vis ke F setengah, jadi 1. Terus vis ke gis. Vis ke G, terus gis ke G itu berarti vis ke G setengah, gis ke G setengah, jadinya 1. Terus gis ke A. Gis ke A setengah. A ke B 1 ya, 1.
B ke cis, B ke C setengah, cis ke C setengah, jadi 1. Terus cis ke dis, cis ke D setengah, dis ke D setengah, jadi 1. Terus D dis ke E, dis ke E setengah. Oh iya teman-teman, tadi untuk 4 crash berarti nada ketujuhnya di D ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di D, dis atau D crash. Seperti yang sudah-sudah, tangga nadanya diambil dari tangga nada 4 crash. Ini ambil nada kelima. Nada kelima dari 4 crash. 1, 2, 3, 4, 5 B. Berarti do dari 5 crash ini mulainya dari B. Yuk, sekarang kita susun tangga nada baru. Jadi B, C, D, F, G, A, B. B, cis, dis, E, fis, gis, as, B. Nah, untuk tangga nada ketujuh sesuai rumus tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Tangga nada ketujuh ada di A. Jadi as atau akas. Karena pada tangga menaikkan setengah nada ini pada crash itu rumusnya kan diberi umbuhan is, tapi namanya bukan jadi ais tapi as. Yuk sekarang kita cek bersama-sama. C, D, E, F, G, A, B. Dimulai dari ini. B ke cis, B ke C setengah, cis ke C setengah, jadi 1. Terus cis ke dis, C cis ke D setengah, dis ke D setengah, jadi 1. Dis ke E setengah, terus E ke fis, E ke fis, E ke F setengah, fis ke F setengah, jadi 1. Terus fis ke gis, fis ke G setengah, gis ke G setengah, jadinya 1. Terus gis ke as, gis ke as, gis ke A setengah, as ke A setengah, jadinya 1. Terus as ke B setengah. Benar ya, valid ya, sesuai tangga nada mayor. Nah, begitu teman-teman, kita sudah belajar dan berlatih dari tangga nada 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash, dan 5 crash. Semoga teman-teman bisa paham. Baik teman-teman, seperti itulah materi yang saya paparkan. Untuk kurang lebihnya bisa dikoreksi, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.